الهوائج وتنال به رغائب وحسن الخواتم ويستسقم بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yaliqu bi jalali wajhillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan segala amalia, ibadah dan kebaikan yang kita lakukan pada hari ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan selama kita duduk di tempat ini menjadi penghapus dari setiap dosa dan kesalahan kita. Allah kabulkan segala hajat kita dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita ucapkan syukur kepada Allah. Salawat beserta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat dan seluruh umat beliau sampai hari kiamat. Pada malam minggu yang telah lalu kita sudah mengaji bab tentang mengajarkan mayit la ilaha illallah. Mayit ini maknanya bisa orang yang hendak meninggal dunia atau yang sudah meninggal dunia. Hukumnya sunat untuk ditalkinkan la ilaha illallah. Tapi mentalkinkannya jangan hancap. Tuntungakan sekali dahulu la ilaha illallah. Tunggu apakah orang ini sudah bisa mengucapkan atau belum. Apabila belum, maka lanjutkan la ilaha illallah sampai kawat. Kalau sudah mampu mengucapkan, stop. Mudah-mudahan itu adalah akhir daripada ucapannya di dunia, dan barang siapa kata Nabi akhir dari ucapannya di dunia la ilaha illallah pasti masuk surga. Mudah-mudahan kita seberataan bisa mengucapkan dua kalimat syahadat. Yang kedua, hukumnya sunnah mentalkinkan orang yang sudah meninggal dunia, yaitu ketika mereka berada di dalam kubur. Biasanya imbah hanyar di kubur kita bacakan talqin. Nah, yang mentalkinkan itu duduk berhadapan lawan arah wajahnya. Nah, di mana arah kepalanya, di situ yang mentalkinkan duduk. Nah, mentalkinkan ini kada pasti harus yang panjang itu. Alhamdulillah subhanahu man ta'azzaza bil qudrati wal baqa wa qahara al ibada bil mauti wal fana liyabluwakum ayyukum ahsanu amala min Allah wa ila Allah wa ala millati Rasulillah
sallallahu alaihi wasallam, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Nah, kadang mesti harus yang panjang. Kalau kadida lagi yang mentalkinakan, maka cukup satu orang duduk di arah wajahnya lalu mengucapkan la ilaha illallah, atau sekelilingan ucapkan la ilaha illallah. Nah, ini misalnya yang mentalkinakan kadida lagi. Nah, misalnya yang di kampung kita ini yang mentalkinakannya Haji Seman. Imbah atau orang meninggal dunia sudah dikubur, diteleponi, biar di mana guru, anu ulun lagi munjun dia. Nah, di tengah umaan bebulit kejauhan. Nah, maka orang yang ada kumpulkan di atas kubur bertakbir sabarataan, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini gasan mengatakan orang yang ada di dalam kubur itu apabila ditanya oleh malaikat maut nyaman menjawab. Mendengarlah, mendengar. Percaya kan tak? Pada percaya coba ibu dulu. Adakah yang hendak bodoh dulu nih? Kada koloi kan memuyakan, misalnya sudah melihat harga barang naikkan, beras naik, minyak naik, hujannya muyak hidup. Nah, lalu hendak meninggal dunia, silahkan. Makanya bah naik itu kada mau berturun. Nah, kemudian bab man hadaral maita, bab bagi orang yang menghadiri orang yang sedang meninggal dunia, maka ada adabnya. Misalnya kita hendak menjamuki, maelangi orang yang sudah dalam keadaan sakaratul maut, maka adabnya fala yalhu, jangan berbuat sia-sia. Maksudnya jangan berbuat sia-sia ini, orang hendak meninggal dunia, inya dihiga masih sempat bebandir masalah dunia. Orang hendak meninggal dunia, inya masih sempat-sempatnya lagi memandarkan masalah warisan. Jangan. Fala yalghu, jangan berbuat sia-sia, wal yatakallam bi khairin, yang hadir di hadapan orang yang sedang sakaratul maut hendaklah mengucapkan kata-kata yang baik. Kata-kata yang baik. Karena ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza hadartum al-marid", apabila kalian maelangi orang yang sakit, awil mayyita, atau orang yang hendak meninggal dunia, faqulu khairan, maka ucapkanlah yang baik-baik. Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun, karena sesungguhnya malaikat itu akan mengaminkan setiap apa yang kita ucapkan. Nah, jadi adabnya kita yang maelangi orang garing, orang yang sakit, berkata yang baik-baik, insyaallah pian sehat aja ibadah. Mudah-mudahan garing pian ini menjadi penghapus dosa-dosa pian. Mudah-mudahan penyakit pian ini menjadi sebab diangkatnya derajat pian. Karena ujar Nabi, malaikat itu berada
di sekitar situ dan mereka akan mengaminkan setiap yang kita ucapkan. Nah ini adab. Qala, kemudian Ummu Salamah berkata, falamma mata Abu Salamah ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis tadi diriwayatkan oleh Ummu Salamah. Ini nama istri salah seorang sahabat Rasulullah. Nah, kemudian ujar Sidin, di saat Abu Salamah wafat, maksudnya Laki Sidin meninggal, Ummu Salamah, si bini berarti, mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu ya Rasulullah, lalu aku berkata, wahai Rasulullah, inna Aba Salamah qad mat, laki ulun meninggal. Ini bagusnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apapun masalahnya, apapun urusannya, selalu bercerita kepada Rasulullah. Nah, ini juga adab untuk kita, bahwa apapun urusan kita, apapun masalah kita, maka jangan pernah lupa dengan para ulama. Masalah masalah pada sing duitan datang kodah tuan guru. Pada jadi keamanan kodah sidin supaya lapas sugi. Ya kalau malah lah tuan gurunya rumah mengontrak masih. Masalah anak datang kodah tuan guru. Masalah belum dapat gawian datang berkisah kodah tuan guru. Nah, cuma limbah dapat serangan panjar randai ketika babar. Nah ini adab sahabat-sahabat Nabi itu menceritakan permasalahan kehidupannya. Wahai Rasulullah, suamiku meninggal dunia. Aba Salamah meninggal dunia. Faqala, kemudian kata Rasulullah, quli, ucapkan doa ini, Allahumma gfirli walahu, ya Allah ampunilah dosa hamba dan dosa suami hamba Abu Salamah tadi, wa aqibni minhu uqba hasanah, gantiakan dengan gantian yang baik. Nah, berdoa artinya suami wafat itu musibah, istri meninggal dunia itu musibah. Tapi jangan kita biarkan musibah itu berlalu tanpa ada arti. Maka adab kita meminta kepada Allah gantiakan musibah itu dengan kebaikan. Faqalat, kemudian ujar Ummu Salamah tadi, faqultu fa'aqabani Allahu man huwa khairun minhu. Setelah berdoa, ya Allah ampunilah dosa hamba, dosa Abu Salamah ini, dan gantikanlah hamba dengan gantian yang lebih baik. Ternyata Allah kabulkan, Allah gantikan Abu Salamah itu dengan laki-laki yang paling baik di dunia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekalinya diangkat Rasulullah menjadi istri Sidin. Nah ini adab kita melangi orang yang hendak meninggal dunia, maka doakan, ucapkan yang baik-baik. Jangan nimbahnya datang metihi orang akhirnya biarnya kada sapa lagi. Ulun wani 10 ribuan, nah biarnya palingan 2 hari jadi meninggal. Mendengar kayak itu ucap langsung bangun Sidin. Nah itu kada bagus. Kemudian, nah itu hukumnya sunnat.
insyaallah untuk bulan Ramadan pengajian kita digeser menjadi sore Sabtu. Sore Sabtu jam 5:30 membaca Yasin. Dan setelah membaca Yasin kita pengajian sampai kira-kira 15 atau 20 menit sebelum maghrib. Tuntung pengajian langsung kita sambung dengan tahlil. Nah, siapa yang membukakan di hari Sabtu sore itu? Nah, sampai kita bertahlil sampai maghrib. Kawai kalau pian lah. Amunnya baisukan pagi itu lo lihat kena banyak yang lintuk. Amunnya kada lintuk ke muka, kesandar ke dinding. Nah, amunnya sore-sore itu kan ada semangat mencium sirup, mencium masak abang. Nah, jadi jagat mata. Kemudian kita lanjutkan Babu ma jaa fi rusuli malakil mauti qabla al-wafat. Bab menjelaskan tentang utusan malaikat maut sebelum seorang hamba meninggal dunia. Jadi malaikat maut itu kadang datang langsung, melainkan sebelum kedatangan malaikat maut ada utusan-utusan yang sudah dikirim memperingati yang mana malaikat maut ini akan menjadi utusan terakhir. Dan setelah itu kada mau ditawar-tawar lagi. Nah, ini ada bab yang menjelaskan warada fil khabar, ada di dalam riwayat anna ba'dal anbiya'i alaihimus salam, bahwasanya sebagian para nabi alaihimus salam qala li malakil maut alaihis salam, berkata kepada malaikat maut, amma laka rasulun tuqaddimuhu baina yadayka liyakuna an-nasu ala hadarin minka. Ujar sebagian para nabi itu, mereka berkata kepada malaikat maut, wahai malaikat maut, apakah kamu memiliki utusan yang akan kamu kirim sebelum kedatanganmu kepada seorang hamba, agar seorang hamba itu bisa berhati-hati, antisipasi dan bersiap-siap? Qala na'am. Ujar malaikat maut, ya, li wallahi rusulun kathiratun, sesungguhnya aku dan Allah memiliki utusan-utusan yang sangat banyak sebelum kedatanganku yang terakhir kali. Minal a'lali wal amradi wasyaibi wal humumi wa taghayyuri sam'i wal basar. Satu, utusanku, ujar malaikat maut, penyakit. Artinya amunnya di awak kita ini penyakit sudah mulai banyak yang berhinggap, sudah mulai banyak yang amunnya diobati di bawah kena di atas, diobati di atas kena di pinggang, komplikasi. Satu, ujar malaikat maut, wahai Nabi Allah, sesungguhnya aku memiliki banyak utusan. Satu, utusanku adalah penyakit. Jadi kita punya pinang garing tuh, ingat-ingat. Garing ingat-ingat, apalagi kita sudah berisi haritan. Nah, ini sudah satu peringatan, satu tanda, satu utusan dari malaikat maut bahwa usia kita sudah kada lawas lagi.
Ini kadang sudah penyakit jantung, darah tinggi, apalagi kolesterol makin jatuh kalau usah dikabungin lagi. Tapi masih dia lagi nanya apa nih? Nah, sudah diperingatkan tapi masih garing tuh sudah masih dia lagi Ini dasar melawan jar malaikat maut, awas kena. Ada yang bahkan berucap, ulun ini guru sudah ulun kehendaki jua nang ini. Ada orangnya. Sudah ulun kehendaki jua nang ini sampai mati nang ini, Pak. Oh. Inya kada pernah lagi meitini malaikat maut. Jangannya sadang sudah. Amunya pinang garing tuh sadang hampir sudah. Dikurangi dulu, dikurangi hanya hampir. Karena ini satu jar malaikat maut. Utusanku yang pertama adalah penyakit tunggal butingan berdatangan ke dalam anggota tubuh kita. Yang kedua wasyaib. Syaib itu uban. Banyak uban sini. Maka ujung-ujung banyak uban. Wasyaib uban. Itu balon lagi. Uban ini utusan malaikat maut. Yang kedua, yang ketiga wal humum. Humum ini duka cita. Duka cita ini menandakan bahwa usia manusia ini sudah mulai tua. Kalau nangkaya kekanakan masih inya kada pernah dan di dalam hatinya kada rasa galau, rasa sakit hati, rasa kecewa kada masih. Biar hendak harga pertalit 12.000 kada begaduh. Harga beras 20.000 kada memikirkan. Kenapa? Karena memang duka cita itu belum datang lagi. Ini menunjukkan bahwa perjalanan masih panjang. Tapi ketika di dalam hati manusia sudah dimulai dimasuki oleh duka cita, dimasuki oleh permasalahan, itu berarti pertanda umur kita sudah tua. Sudah tua. Nah ini Rasul utusan malaikat maut. Yang berikutnya wa taghayyuras sam'i, berubahnya pendengaran. Apa telinga pina cecorekan. Iya aja tuh. Tangguh di kiau. Tangguh di kiau. Itu. Tadi. Ini sebenarnya, ini kan ujian Allah Ta'ala. Satu persatu fasilitas dan nikmat itu sudah mulai Allah Ta'ala ambil. Nah sebelum Allah Ta'ala ambil mesin yang paling inti di dalam tubuh kita, yaitu ruh, satu persatu dahulu Allah Ta'ala ambil cabut tunggal dari hujung ke hujung. Ya tadi apa, nikmat rambut hirang jadi putih, pandangan yang jelas jadi cecorekan, wapa wal basar, mata pina kekauran. Kalau dalam riwayat lain itu ada di dalam kitab Muqasyafatul Qulub karangan Imam Al-Ghazali menyebutkan ketika Nabiullah Ya'qub alaihi salam, dulu pernah rasanya 2 tahun yang lalu menceritakan, Nabiullah Ya'qub alaihi salam pernah didatangi oleh malaikat maut. Setelah datangnya malaikat maut, ditanya oleh Nabi Ya'qub, wahai malaikat maut, kedatanganmu ke sini untuk berkunjung
Beelang ajakah atau untuk mencabut rohku? Lalu ujar malaikat maut, wahai Yakub, kedatanganku hari ini hanyalah untuk berkunjung. Beelang aja. Cuman yang beelang ini malaikat maut. Kalau begitu wahai malaikat maut, aku ada beberapa permintaan. Apa ujar malaikat maut? Satu, permintaanku, kalau sudah tiba ajalku, atau apabila ajalku sudah hampir dekat, maka kirimlah beberapa utusan agar aku bisa bersiap-siap dan mempersiapkan diri. Ujar malaikat maut, oke, siap. Bulik malaikat maut setelah beberapa tahun datang lagi. Wahai malaikat maut, kedatanganmu hari ini untuk berkunjung ataukah untuk mencabut rohku? Wahai Yakub, kedatanganku hari ini untuk mencabut rohmu. Ajalmu sudah tiba wahai Yakub. Ujar Nabi Yakub, wahai malaikat maut, bukankah aku sudah meminta berpesan, apabila ajalku sudah hampir tiba, kirimlah beberapa tanda dan utusan agar aku bisa bersiap-siap, jangan berkejutan datang. Lalu ujar malaikat maut, wahai Yakub, bukankah aku telah mengirimkan 3 utusan kepadamu sebelum kedatanganku hari ini? Apa utusan malaikat maut? 1, dha'fu badanika ba'da quwwatihi, melemahnya badanmu yang sebelumnya badanmu sangat kuat. Mangkat gelas, minum banyak terbalikan pada termasuk menyuap nasi. Kalau lagi andung, kulkas 2 biji dia 4 silir. Jangankan kulkas bini, yang katanya juga lagi andung. Tapi dha'fu badanika ba'da quwwati, utusanku ujar malaikat maut, melemahnya badanmu, fisikmu yang sebelumnya kuat. Dahulu buka 10 kilo tahan, wayah ini 10 meter panggah. Itu sebenarnya sebuah teguran tanda utusan dari malaikat maut. Satu. Yang kedua, wanhina'u jismika ba'da istiqamatihi, berjalan batis 3, mata 4, makan bubuk, berjalan tahun dulu. Wanhina'u jismik, mulai menunduknya badanmu yang sebelumnya tegap, badan kekar, otot kuat, sekalinya apa? Berjalan tak dahulu kepala, tak dahulu diburit, bungkuk. 2 sudah baik, ingat berarti. Berjalan namanya sudah pakai tongkat, kalau usah lagi umpat baik galigal. Lebih gaigal yang berjalan bertongkat sudah. 2. Dan yang ketiga, ujar malaikat maut, satu tadi apa? Lemahnya badan. Yang kedua, inhina'u jismik. Yang ketiga, kada ingat lagi ulang na. Baigal ka?
Oh, memutihnya rambutmu sebelum yang sebelumnya hitam. Ya tadi beruban. Kalau di sini disebutkan berubahnya pendengaran dan penglihatan. Pendengaran sudah kabur, mata sudah kawur. Nah itu sadang sudah, berarti utusan malaikat maut sudah datang. Satu persatu Allah Ta'ala ambil fasilitas kehidupan. Nah tinggal tunggal dikitan menyisir dari samping karena masuk. Terakhir itu ruh yang akan Allah Ta'ala ambil. Yang putih kelihatan pindah hitam. Oh. Jadi banyak ibadah aja sudah. Apalagi pian yang sudah Tuhan. Banyak ibadah. Al-Quran rancaki dibaca, masjid rancaki didatangi, sajadah yang bina bertumpuk dipakai. Ini orang tua aja yang paham kan? Khusus orang tua aja yang paham 60 ke atas. Bila pemilihan Tuhan mau Lalakian kan? tinggalan takam pak. Jangan kawan Patri. Biarlah cari aja sebanjaran adalah pengajian yang kayak kita. Ini edisi 60 tahun ke atas lah. Jadi amunnya sudah. Bahkan dalam riwayat lain itu peringatan itu datang dari umur 40. Kalau sudah 40, 50, 50, 60 itu ada tingkatannya di situ. Nah maka amunnya sudah di 60 ini, jangan jauh-jauh dari masjid, jangan jarang-jarang membaca Al-Quran, dan jangan koler berzikir beristighfar. Karena ibarat lampu kuning. Lampu kuning artinya satu mata lagi lampu abang. Itu kalau sudah 60. Nah itu orang yang tadi ingat mati bubur kedua tuh. Mau sih pengen nyatakan kawin lagi. Tapi yang mau niat biasanya ibadah, ada apa juga? 60 misalnya masih hendak ya lagi kawin, ada apa? Niatnya hendak ibadah. Omaleh ibadah niatnya. Bersih mata. Lelakian ini maunya kawin anom terus. Kita doakan mudah-mudahan yang Tuhan yang Tuhan berlawan. Nah kita lanjutkan dulu lah.
Sebelum bulan puasa kita bermaafan seberataan. Maulun kalau banyak salah minta halal minta ridho, dan pian-pian juga kalau ada berisi kesalahan sudah ulun ridhokan terlebih dahulu. Nah, karena Mbah Isya ini kita bersalaman seberataan. Mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rupanya sih dia memikirkan ayo jangan ulun dua balik baras menyebarkan. Jangan kira dibakulah kita. Menunjukkan persalahannya. Harus ke kanan ya. Aja mau jadi dua balik baras 10 rakit kalau. Faida lam yatadakkar, apabila setelah utusan itu datang tapi seorang hamba tadi masih kada ingat juga dan tetap belum bertobat, fa idza qabadtuhu nadaituhu, ujar malaikat maut, apabila aku cabut ruhnya maka aku akan menyeru, berucap. Apa ujar malaikat maut? Alam uqaddim ilaika rasulan ba'da rasulin wa nadhiran ba'da nadhir. Wahai hamba Allah, bukankah aku telah mengutus kepadamu seorang rasul sebelum datangnya rasul terakhir? Telah mengutus seorang utusan sebelum datangnya utusan terakhir. Bukankah aku telah mengirim kepadamu orang yang membawa ancaman sebelum datangnya ancaman terakhir? Maka aku adalah utusan yang tidak ada utusan setelahku. Fama min yaumin tatlu fi syamsun wa la taghrubu illa wa malakul maut yunadi. Maka tidak ada satu hari pun yang berlalu melainkan malaikat maut selalu menyeru. Malaikat maut berucap. Jadi setiap hari malaikat maut itu selalu berucap, ujar malaikat maut, ya abna al-arba'in, wahai orang-orang yang sudah berumur 40 tahun, dikiau oleh malaikat maut. Hada waktu akhdizat. Umur 40 tahun ini adalah waktunya mengambil bekal, menyiapkan sangu. 40 tahun. Artinya kalau sudah umur 40 tahun siap-siap. Banyak-banyak ibarat kita pegawai jangkal-jangkal supaya hasil banyak beramal supaya diterima di akhirat banyak juga. Ini umur 40 tahun. Kemudian ya abna al-khamsin, wahai orang-orang yang berumur 50 tahun, qad dana waqtul akhdhi wal hasad, waktu menerima hasil, waktu mengambil ruh, dan waktu menuai hasil sudah hampir tiba. Umur 50 tahun. Ibarat orang bahuma, kira-kira sebulan sebelum orang menapas bahuma atau apa namanya, mengatam. Sebulan sebelum mengatam diperingatkan sudah, wahai orang-orang yang bahuma, setumat lagi kita mengataman. Artinya siapakan cangkul, siapakan karung, siapakan gilingan benih. Tapi belum lagi, cuma setumat.
Umur apabila umur 50 tahun. Di peringatan. Kemudian riwayat abna as-sittin. Wahai orang-orang yang sudah berumur 60 tahun, nasitumul iqab, kalian lupa dengan ancaman dan siksaan Allah. Wa ghafaltum an raddil jawab, fama lakum min nasirin. Kalian lupa untuk mempersiapkan jawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pada saat itu tidak ada seorang pun yang dapat menolong kalian. Umur 60, sedang sudah beringat-ingat, sedang sudah mempersiapkan jawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum ada siapa di mana? Tapi kamu buat penyairan nggak? Raja Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, usia umatku itu antara 60 sampai 65 tahun. Waktu tinggal sedikit, kesempatan sangat singkat, persiapkan sebanyak-banyaknya. Tetap kita mengharap mudah-mudahan amal ibadah kita yang sedikit ini Allah Ta'ala terima dengan rahmatnya yang sangat luas. Sebelum kita tutup, kita baca Fatihah 3 kali, Al-Ikhlas 3 kali, dan kita tutup dengan shalawat 3 kali. Kita niatkan sesuai dengan hajat masing-masing. Mudah-mudahan segala hajat kita dunia dan akhirat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan segala urusan kita. Allah Ta'ala terangi hati kita, dan Allah Ta'ala berkahi segala harta, keluarga, dan rumah tangga kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.